Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Rita Shalom dari kelas 12 MIPA 1. Saya ingin menjelaskan tentang kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada masa Kabinet Ali 1. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Ali Sastroamidjojo. Beliau lahir di Grabak, Magelang pada 21 Mei tahun 1903, meninggal di Jakarta pada 13 Maret tahun 1976. Beliau pernah meraih gelar Meester in de Rechten di Belanda pada tahun 1927. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan pada Kabinet Presidensial 1, Menteri Pengajaran pada Kabinet Amir Syarifuddin 1-2, dan juga Kabinet Hatta 1. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPLS Kabinet Kerja 3 dan 4 dan Kabinet Wikora 1 dan 2. Beliau juga aktif di dalam organisasi Jong Java, yaitu pada tahun 1918 sampai 1922. Awal mula Kabinet Ali Sastroamidjojo 1, yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 itu diresmikan pada tanggal 31 Juli tahun 1953 yang diketuai oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dari PNI atau Partai Nasional Indonesia yang diwakili oleh Wongsonegoro dari PIN atau Partai Indonesia Raya. Krisis pemerintahan yang berkepanjangan di Indonesia, tentu saja hal ini berimplikasi kepada tidak adanya kestabilan pemerintahan. Indonesia mengalami dinamika kabinet yang naik turun dan bahkan mengalami jatuh bangun, sehingga pada tanggal 3 Juni tahun 1953 Perdana Menteri Wilopo kemudian mengembalikan mandatnya kepada Presiden sebagai akibatnya dari peristiwa Tanjung Morowa, sehingga kabinet saat itu dinyatakan demisioner. Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 ini yang mengisi kekosongan yang terjadi selama 58 hari setelah ditinggal oleh Kabinet Wilopo. Untuk mengisi jabatan Perdana Menteri ditunjuklah Ali Sastroamidjojo yang kala itu menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Sebenarnya pada saat itu Ali Sastroamidjojo masih merasa ragu dengan penunjukan tersebut. Hal ini karena Sastroamidjojo merasa belum diajak berbicara secara langsung oleh partainya di Kabinet Ali Sastroamidjojo 1. Namun pada akhirnya Ali Sastroamidjojo bersedia menduduki jabatan Perdana Menteri setelah didesak oleh Ketua Umum PNI pada masa itu, yaitu Sidik Joyo Sukarto. Dari situ kemudian Presiden pada tanggal 30 Juli tahun 1953 mengumumkan pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 yang kemudian disahkan keberadaannya dengan keputusan Presiden RI nomor 132 tahun 1953 tertanggal 30 Juli tahun 1953. Setelah administrasi negara dicukupkan, kemudian Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 segera diresmikan. Dan Ali Sastroamidjojo dilantik sebagai Perdana Menteri tanggal 12 Agustus 1953 di Istana. Dalam susunan Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 ini, Masyumi sebagai partai terbesar kedua tidak masuk ke dalam struktur. Kemudian dalam hal ini, NU atau Nahdlatul Ulama mengambil alih sebagai kekuatan politik baru di Indonesia. Selain itu, Ali juga tokoh yang memiliki simpatik kepada PKI juga dimasukkan ke dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo 1. Kemudian ditambah lagi dengan adanya Muhammad Yamin yang dianggap sebagai sayap kiri, dijadikan sebagai Menteri Pendidikan. Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 yang pertama menjaga keamanan, yang kedua menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, yang ketiga yaitu segera melaksanakan pemilu, yang keempat yaitu pembebasan Irian Barat secepatnya, yang kelima yaitu menjalankan politik bebas aktif di dunia internasional dan peninjauan kembali KMB, yang keenam yaitu segera menyelesaikan pertikaian politik. Masalah yang dihadapi Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 ini yaitu keamanan di beberapa daerah tidak stabil. Di antaranya yang pertama DITII Kampus Suwiryo di Jawa Barat. DITII di Jawa Barat
Jawa Barat kegiatan Darul Islam semakin memuncak, bahkan aktivitas yang dilakukan meningkat. Selain itu, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII ini disebut berasal dari Jawa Barat dan kemudian menyebar ke daerah lain. Adapun pemimpinnya adalah Kartosuwiryo. Yang kedua yaitu Daud Bereh di Aceh. Pada tahun 1950 Aceh digabungkan dalam Provinsi Sumatera Utara. Daud Bereh sebagai orang kuat Aceh dan benteng Republik Revolusi menolak untuk menerima pekerjaan di Jakarta dan lebih memilih untuk bermukim di Aceh dan memperhatikan perkembangannya. Adapun hal ini karena adanya isi kabinet terdiri atas tokoh-tokoh masyumi. Daud merasa keberatan kabinet Ali menangkapi orang-orang Aceh yang terkemuka. Kemudian pada tanggal 19 September tahun 1953, Daud dan pusat terang-terangan melakukan pemberontakan terhadap Jakarta. Yang ketiga, DITII Kahar Muzakar di Sulawesi. Pada Januari 1952, Kahar Muzakar menyatakan Sulawesi Selatan merupakan wilayah dari kepemimpinan Kartosuwiryo. Namun pada akhirnya Kahar Muzakar ini berhasil ditembak oleh tentara dari divisi Siliwangi. Yang keempat yaitu DITII di Jawa Tengah. Pemberontakan ini dipimpin oleh Abdul Fattah dan Mahfud Abdurrahman. Pada tahun 1954 pemberontakan ini berhasil ditumbuhkan oleh TNI. Yang kelima ada persoalan dalam negeri dan luar negeri. Misalnya persiapan pemilihan umum yang saat itu direncanakan pada pertengahan Mei tahun 1955 lalu mengalami kegagalan. Yang keenam yaitu konflik dengan TNI AD dalam persoalan pengangkatan seorang kepala staf. Ketegangan yang terjadi di lingkungan TNI AD sejak peristiwa 17 Oktober tahun 1952. Adapun karena kepala staf TNI AD Bambang Sugeng mengajukan permohonan. Dalam hal ini, keinginan tersebut disetujui oleh kabinet. Selain itu, dari masalah di atas, hambatan pada kabinet ini juga meliputi masalah ekonomi. Pada program kerjanya, Kabinet Ali menekankan pengindonesiaan terhadap perekonomian dan memberi dorongan kepada pengusaha pribumi. Namun pada kenyataannya tidak demikian, karena banyak perusahaan-perusahaan baru yang berkedok palsu bagi persetujuan antara pendukung pemerintah dan orang-orang Cina atau perusahaan Alibaba. Pencapaian prestasi Kabinet Ali Sastroamidjojo. Kabinet Ali Sastroamidjojo I ini termasuk kabinet yang bertahan lama dalam menjalankan pemerintahan. Kabinet Ali Sastroamidjojo I ini dinilai telah memberikan sumbangsi kepada negara dan bahkan kepada bangsa Asia Afrika. Hal ini didasarkan pada peristiwa yang terjadi di Bandung pada 18-24 April tahun 1955. Saat itu Indonesia berhasil merangkul saudara-saudara Afrika dan Asia untuk melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis yang lain. Kemudian peristiwa pada April sampai Mei tahun 1954 yang merupakan pertemuan antara Perdana Menteri India, Pakistan, Sri Lanka, Burma, dan Indonesia yang diselenggarakan di Kolombo. Hal ini menunjukkan bahwa Ali berhasil mengalihkan situasi politik Indonesia yang tidak stabil kala itu dan bahkan mampu mengangkat nama Indonesia di dunia internasional. Di situ Ali mengusulkan KAA atau Konferensi Asia Afrika yang kemudian disetujui oleh negara lainnya. Adanya KAA ini menunjukkan bahwa pemerintahan Ali telah mendapatkan kemenangan. Ketika itu ada sekitar 29 negara yang hadir. Kemunduran Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Sama seperti nasib dari kabinet-kabinet sebelumnya, pada akhirnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I ini pun kemudian berakhir dengan mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri ini karena banyaknya masalah yang tidak bisa diatasi dengan baik.
Memang pada saat itu banyak sekali terutama masalah seperti pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah. Selain itu masalah korupsi yang semakin meningkat dan kemunduran ini sehingga menurunkan tingkat kepercayaan dari masyarakat. Juga semakin memperkeruh keadaan. Berbagai masalah lainnya juga menjadi alasan utama, seperti masalah Irian Barat, pemilu, bahkan juga skandal korupsi di tubuh PNI sendiri juga menjadi alasan utama. Dan puncaknya pada tanggal 20 Juli, NU mengutus para menteri yang ada di dalam kabinet untuk mengundurkan diri dan keluar dari kabinet. Tindakan NU ini kemudian diikuti oleh partai-partai lainnya. Keadaan lemahnya kabinet Ali Sastroamidjojo I ini kemudian mendorong Masyumi untuk menggulirkan mosi tidak percaya pada bulan Desember mengenai ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Melihat keadaan kabinet yang tak kondusif ini, PKI kemudian meredam kecaman terhadap korupsi dan masalah ekonomi sebagai imbalan atas pelindungan PNI. Ali Sastroamidjojo sendiri kemudian mengembalikan mandatnya pada tanggal 18 Juni. Kemudian karena dukungan dari DPR tidak mencukupi, 4 hari kemudian Ali pun mengundurkan diri dan kabinet Ali Sastroamidjojo I ini mengembalikan mandatnya pada tanggal 24 Juli tahun 1955. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.